Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News TVRI. Saya Maya Karim. Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan merombak Kabinet Indonesia Maju dan akan mengumumkan kepada masyarakat. Saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Pak Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN. Pak Gaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PAN Pak Zulhas saat ini makan siang di Istana Negara. Tanggapannya Pak? Ya, tentu kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang melakukan silaturahim dengan para petinggi partai. Ini adalah merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena bagaimanapun pertemuan ini menandakan bahwa di pemerintahan sekarang ini antara pemerintah dengan ketua-ketua partai hubungannya sangat luar biasa harmonis. Bagaimanapun tentu akan berpengaruh kepada dinamika politik. Silaturahim di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Dan ini ditangkap oleh Bapak Presiden sebelum dilakukan resapel kabinet. Beliau melakukan silaturahim, bincang-bincang, tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan dan menimbulkan berbagai interpretasi terhadap pertemuan yang dilakukan oleh Presiden dengan ketua-ketua partai. Tentu masyarakat menangkapnya seperti itu dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dinamika politik, kemudian hal-hal yang kurang berkenan terhadap persoalan-persoalan dinamika politik dan lain sebagainya ini akan mencair. Apalagi kita melihat bagaimana hubungan antara Presiden dengan Ibu Mega, ternyata beliau berada pada sisi yang berdekatan. Ini menandakan bahwa tidak ada persoalan antara Presiden dengan ketua-ketua partai. Tentu itulah yang ditangkap oleh masyarakat dan Pak Jokowi sebagai Presiden mampu memberikan pencerahan kepada anak bangsa sehingga dinamika dan lain sebagainya dan munculnya berbagai interpretasi. Tentu ini adalah bagian dari jawaban bagaimana hubungan antara Presiden dengan partai-partai politik itu. Baik, menjelang, saya ulangi, menjelang masuk ke kabinet Pak Gaus, apa kemudian harapan yang akan dibawa oleh PAN? Tentu saya memberikan apresiasi. Viral berita saya berkaitan tentang kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, di mana beliau melakukan evaluasi. Resapel adalah sesuatu keniscayaan. Gunanya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa pembantu Presiden ini ada yang rapornya bagus, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang ekspektasinya di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara juga banyak sorotan-sorotan. Dan artinya adalah resapel kabinet hari ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Gunanya apa? Gunanya adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan terhadap visi misi Bapak Presiden. Sebagaimana beliau menyampaikan ketika beliau diresmikan sebagai Presiden tanggal 20 Oktober di MPR. Beliau menyatakan bahwa yang punya visi misi itu hanya Presiden. Sedangkan pembantu beliau mengaktualisasikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Oleh karena itu, masa waktu yang tersisa 2 tahun 4 bulan ini mungkin muncul kegairahan, ada darah baru, dan juga memberi motivasi kepada para kabinet yang tetap, yang digeser, dan juga ada yang keluar, kemudian ada yang masuk. Ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mensupport agar menteri-menteri ini bekerja sesuai dengan arahan beliau. Karena bagaimanapun kemarin di Sulawesi, beliau menyatakan bahwa ada arogansi institusi antara satu dengan yang lain,
ini adalah bahagian juga jawaban terhadap adanya reshuffle yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan respon masyarakat, respon daripada pelaku ekonomi, mudah-mudahan bernilai positif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden untuk mereshuffle kabinet. Ada yang tetap, ada yang digeser, dan ada juga yang keluar dan ada yang masuk. Tentu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden, di mana disebut-sebut tadi beliau, Bang Zulhas, diberi amanah dan kepercayaan untuk membantu beliau bagaimana percepatan terhadap visi misi yang diemban oleh para pembantu ini makin cepat dan tidak hanya berjalan, mudah-mudahan bisa berlari sehingga bagaimana bangsa dan negara ini untuk menuju masyarakat adil dan makmur ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa tercapai. Baik, membantu mempercepat visi misi di perdagangan begitu Pak? Ya, salah satu di antaranya. Jadi ini antara satu menteri dengan menteri yang lain itu harus bersinergi. Baik. Zulkifli Hasan resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Ini sesuai yang sudah diinformasikan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Pak Gus Pardi Gaus? Ya, tentu kami sebagai kader dan juga diberi amanah oleh masyarakat sebagai anggota DPR RI di Komisi 2 memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Presiden yang memberi amanah kepada Ketua Umum kami untuk diberikan kepercayaan dalam bidang Menteri Keperdagangan sebagaimana yang sudah diulas tadi, bagaimana persoalan-persoalan perdagangan ini bisa dibenahi dan diselesaikan seperti yang dikatakan masalah persoalan minyak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ketua Umum kami ini mampu melakukan terobosan-terobosan dan juga inovasi-inovasi apa yang menjadi kendala di bidang perdagangan ini, dan mudah-mudahan ini juga merupakan langkah terhadap amanah yang diberikan. Beliau bisa melakukan aktualisasi karena bagaimanapun pengalaman yang syarat yang dimiliki oleh Ketua Umum kami ini yaitu Bang Zulhas, beliau sebelumnya adalah sebagai pengusaha dan track record-nya sudah teruji. Dia pernah juga masuk dalam kabinet, pernah jadi Menteri Kehutanan dan pernah juga menjadi Ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR. Tentu ini menjadi bekal bagi beliau dalam rangka upaya-upaya yang diembankan oleh Bapak Presiden untuk membenahi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perdagangan ini. Saya yakin dan percaya, tentu saya berharap dan berdoa dan juga minta restu dari seluruh kader dan masyarakat bangsa dan negara. Kita berikan kepercayaan, kita tunggu kerja-kerja dan inovasi yang beliau lakukan, dan saya yakin beliau akan mampu untuk melakukan itu karena Bapak Presiden tentu tahu persis siapa orang yang paling pas untuk ditetapkan dan diberi amanah dalam posisi sebagaimana yang kita dengar pada hari ini. Mudah-mudahan kerja beliau sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Pak Gus Pardi, apakah nantinya akan ada sikap politik setelah Pak Zulhas resmi masuk ke kabinet? Sikap politik maksudnya? Sebelumnya PDI Perjuangan sudah ada calon presiden, kemudian apakah ada tanda-tanda PAN akan merapat ke arah sana atau masih bersama dengan KIB? Ya, jelaskan kita bahagian daripada demokrasi dan masyarakat tahu persis bagaimana sikap Presiden terhadap masing-masing partai. Dan saya yakin Bapak Presiden tidak akan melakukan intervensi kepada partai-partai politik walaupun Ketua Umum kami diberi amanah untuk membantu beliau di kabinet. Dan persoalan di KIB ini sebuah keniscayaan yang sebagaimana kita lihat bahwa antara Golkar, PAN, dan PDI sudah melakukan
koalisinya, dan juga partai-partai lain juga sudah berupaya dan melakukan ikhtiar terhadap bagaimana mencari, menggali, dan mendiskusikan siapa-siapa orang yang tepat untuk dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Tentu masyarakat akan menunggu langkah-langkah itu, dan ini adalah tanda-tanda baik. Kenapa? Jauh-jauh hari masing-masing partai sudah mendiskusikan, sudah melakukan urun rembuk, sudah membicarakan. Jadi tidak sekonyong-konyong orang-orang yang akan ditampilkan, yang akan diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden ini. Ini adalah khasanah baru, dan tentu kita memberikan apresiasi kepada partai-partai politik sehingga dinamikanya bisa disahuti oleh masyarakat, dan ini juga adalah bagian pendidikan politik yang diberikan, yang dipersembahkan oleh partai-partai itu. Tentu kita berharap calon-calon yang akan tampil ke depan adalah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, dan kita berharap ada perubahan yang luar biasa, apa landasan-landasan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana beliau sudah memasuki periode kedua tahun terakhir. Tentu tokoh-tokoh yang akan duduk dan akan dicalonkan bisa melanjutkan program-program yang baik, dan tentu akan mengevaluasi dan melakukan sesuatu yang tidak pas terhadap kelanjutan pembangunan bangsa dan negara ini di masa yang mendatang. Baik, tentu kita juga nantikan bersama terobosan yang akan dilakukan oleh Pak Zulhas di Kementerian Perdagangan. Lalu apakah kemudian ada kebijakan jangka pendek yang akan dilakukan oleh fraksi PAN terkait dengan adanya pelantikan hari ini? Ya, sebagaimana saya katakan bahwa sebetulnya PAN ini kan sudah bergabung dan diajak oleh Bapak Jokowi acara di istana, di mana mengundang seluruh ketua umum. Cuman kita sebagaimana dikatakan tadi, PAN dikatakan menunggu-nunggu terhadap kebijakan presiden dalam menentukan dan menetapkan kapan waktu yang pas untuk melakukan resapel itu. Jadi artinya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekinian, di mana ketua umum kami sudah diberi amanah untuk bergabung di kabinet. Menurut hemat saya tidak ada sesuatu yang signifikan, karena memang dari dulu kader DPP sudah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Presiden Jokowi, dan kita di DPR juga sudah berbuat secara maksimal sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh ketua umum. Kapanpun, dimanapun, dan dalam posisi apapun, kita tetap untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat, bagaimana sejahtera itu masing-masing kader, masing-masing anggota DPR dari fraksi PAN, begitu juga yang ada di bupati, wali kota, gubernur, sikap tegas yang disampaikan. Baik Pak Gus Pardi, mohon maaf saya potong, kita akan bergabung untuk mengikuti keterangan dari Presiden Joko Widodo dari Istana Negara berikut ini. Pengalaman lapangan memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Pak, kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Baik, baru saja kita dengarkan bersama keterangan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, sudah bergabung bersama kami Pak. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.